Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Rabu 17 November 2021. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto JMWG. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang nyata dalam karya keselamatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semua dilayakkan ada bersama dengan keluarga kami dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih saat ini. Sekalipun dari tempat kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Engkau Allah Maha Hadir hingga ke dalam relung hati kami dan memberkati kehidupan kami. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Secara berbalasan kita akan membacakan Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 6. Ku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Sang Pencipta alam raya dan segala
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita di malam hari ini. Dan agar kita mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan, maka biarlah kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kalau kami sudah bersama, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan jemaat Tuhan, saat ini hadir dalam ibadah ini, baik yang mengikuti dari dalam rumah masing-masing ataupun juga mereka jemaat Tuhan yang hadir di dalam gedung gereja ini, maka kami percaya ini semua terjadi hanya oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun, menggerakkan, memimpin dan menuntun kami, sehingga kami hadir dalam ibadah ini. Dan itu berarti juga kami sudah siap untuk diberkati dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan kepadamu ya Allah, bersabda dan berfirmanlah. Terangilah hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini, agar menjadi berkat bagi semua mereka yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita siapkan bacaan Alkitab. Pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasal 33, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan yang ke-14, jemaat mari kita berdiri. Mari kita baca secara bergantian. Saya memulai dengan ayat yang ke-7, jemaat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-14 kita baca secara bergantian. Saya memulainya dalam ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku."
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dan membaca kitab Keluaran ini secara sistematis, maka kita tahu bahwa peristiwa yang dituliskan dalam pasal 33 ini, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gunung, atau lebih tepatnya di gurun bahasanya. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pasca satu kejadian yang cukup menghebohkan di bawah kaki gunung pada saat itu. Pasal 32 menceritakan hal itu. Kejadian apa yang terjadi di bawah kaki gunung saat itu, yaitu ketika ada dua kejadian besar sebenarnya ini. Ketika orang-orang Israel tidak sabar menanti turunnya Musa dari gunung itu, sehingga mereka kehilangan iman, percaya, mereka kehilangan pengharapan, dan pada akhirnya membuat mereka memutuskan untuk membuat Allah mereka sendiri, yang mereka buat dan mereka bangun dari emas, dari segala macam perhiasan, dan mereka bangunlah anak lembu emas. Itu peristiwa yang pertama, kejadian yang pertama yang menggambarkan betapa rentannya iman orang percaya. Iman orang-orang percaya, yakni orang-orang Israel. Padahal kalau ditarik ke belakang ketika mereka keluar dari tanah Mesir, betapa Allah sudah memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan kematian dan kehidupan. Sehingga Ia mampu membawa keluar bangsa itu setelah 400 tahun mereka berada di tanah Mesir. Dan mereka mengalami keselamatan, dibebaskan dan dilepaskan dari segala penderitaan di tanah Mesir. Tetapi toh apa yang Allah buat tidak membuat dan tidak meneguhkan iman percaya mereka. Tidak menjadikan mereka seorang yang berketetapan hatinya kepada Allah. Realitas menggambarkan ketika Musa menunda-nunda turun, menurut mereka menunda-nunda turun dari atas gunung itu, maka mereka membangun Allah mereka sendiri, anak lembu emas. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, akibatnya pada akhirnya terjadilah pemilahan. Siapa yang akan tetap setia kepada Allah melalui Musa, maka mereka berdiri bersama dengan Musa. Dan mereka yang tidak berpihak pada Allah melalui Musa, maka mereka berdiri berseberangan dengan Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Pada Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28 dikatakan demikian. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari
melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti itu yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Sampai di situ. Mereka yang tidak berketetapan hati kepada Tuhan, mereka yang tidak setia dan taat kepada Allah, dibinasakan. Alkitab mencatat kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu tewas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah peristiwa itu, maka Musa akan melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah yang Tuhan tunjukkan, kemana mereka akan ditibakan, yaitu di tanah Kanaan. Apa yang terjadi selanjutnya itu yang menjadi pokok dalam perenungan kita pada malam hari ini. Jadi bagian ini sebenarnya ingin menunjukkan betapa mereka orang-orang yang telah dikumpulkan dan bersiap untuk berjalan bersama dengan Musa ini adalah mereka yang benar-benar berketetapan hati kepada Tuhan, yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena mereka yang tidak setia dan tidak taat, 3.000 orang kira-kira sudah dibinasakan. Apa yang terjadi dalam peristiwa selanjutnya? Bacaan kita menceritakan bagaimana Musa membangun satu tempat pertemuan antara dirinya, umat, dengan Allah. Dan tempat itu dinamakan kemah pertemuan. Penjelasannya di sini pada ayatnya yang ke-7, bahwa setelah kemah itu didirikan, maka setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi ini satu kemah yang dibangun khusus. Ada kemah tempat tinggal orang-orang Israel pada saat itu, tetapi tidak seberapa jauh dari kemah tempat mereka tinggal, ada satu kemah khusus di mana di situ ditempatkan yang disebut dengan mereka membangun kemah pertemuan, di mana baik Musa ataupun orang Israel yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, maka mereka akan datang ke kemah pertemuan itu. Hari ini kita sebut tempat itu adalah gereja. Awalnya dulu namanya adalah kemah pertemuan. Setelah kemah pertemuan, maka orang mengenalnya dengan sebutan Bait Allah. Dan hari ini kita menyebutnya dengan sebutan gedung gereja. Tempat kita beribadah, tempat kita berjumpa sebagai orang percaya dalam satu persekutuan orang percaya. Memang benar bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh suatu ruang atau suatu waktu. Secara pribadi dimanapun kita berada, kita dapat berjumpa dengan Allah dalam doa, dalam iman percaya kita, dalam ibadah pribadi kita. Tetapi sebagai satu persekutuan orang percaya yang berkumpul, pada saat itu biasanya dilakukan itu di kemah pertemuan, Bait Allah, atau gedung gereja yang sampai hari ini kita lakukan juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama ini hendak mengingatkan dan mengajarkan kepada kita betapa kemah pertemuan itu sesuatu yang penting bagi orang-orang Israel pada saat itu. Karena sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana mereka dapat beribadah dengan Allah, bagaimana mereka dapat bertemu dengan Allah sebagai satu persekutuan orang-orang percaya atau sebagai umat Allah atau sebagai jemaat Allah. Tetapi setelah ada kemah pertemuan itu, maka mereka tahu di mana mereka dapat datang dan berjumpa dengan Allah. Hal ini ditandai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat bersama.
apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Sampai di situ. Tiang awan itu menjadi simbol kehadiran Allah. Dan kesanalah orang Israel datang beribadah. Kesanalah orang Israel datang untuk menyembah dan memuliakan Allah. Betapa kemah pertemuan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan beriman orang-orang Israel saat itu. Karena bukan saja apa yang mereka alami dan mereka lihat yang dialami oleh Musa, perjumpaan dengan Allah. Tetapi lebih jauh juga di sana dikatakan, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini hal yang pertama untuk kita renungkan kembali. Bahwa mencari Tuhan dalam satu persekutuan orang percaya, datang beribadah kepada Tuhan dalam gedung gereja, mengingatkan kita kembali melalui bacaan ini adalah sesuatu yang penting dan wajib kita kerjakan dan kita lakukan itu. Memang benar sekali lagi bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi melalui bacaan ini kita mau diajarkan, mau diingatkan kepada kita kembali. Betapa kemah pertemuan itu penting, demikian juga betapa gedung gereja itu penting untuk kita datang menyembah kepada Allah. Sebagai satu persekutuan orang percaya. Oleh sebab itu pesannya buat kita semua pada malam hari ini untuk hal yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kembali aktifkan diri kita untuk datang mencari Tuhan di dalam gedung gereja, membangun satu persekutuan orang percaya, bersama-sama bersehati, berdoa menyembah dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bersepakat sehati meminta kepada Tuhan akan berkat anugerah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Nya. Tentulah akan beda ketika kita beribadah itu kita laksanakan di rumah kita. Apakah itu hanya kita pribadi ataukah hanya dengan keluarga kita? Tentu berbeda ketika kita boleh datang beribadah bersama di dalam rumah Tuhan. Sebagaimana Musa melihat bahwa kemah Tuhan itu penting, maka mulailah kembali melihat gedung gereja ini penting untuk kita kembali isi dan beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa yang terjadi atau pengalaman yang terjadi antara Allah dengan Musa, secara khusus dari sisi Musa, ayat yang ke-11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini mau memperlihatkan betapa terjadinya satu persekutuan yang akrab antara Musa dengan Allah, antara Allah dengan Musa. Bayangkan Alkitab mencatatnya. Mereka berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Betapa akrabnya persekutuan itu. Bapak, Ibu, mari periksa dalam diri kita, dalam kehidupan beriman kita. Seberapa jauh dan seberapa dalam akrabnya kita dengan Allah kita. Seperti yang digambarkan dalam bacaan ini. Apakah kita juga sudah memiliki hubungan yang akrab dengan Allah? Tidak sedikit orang yang akan mengatakan, Pak Pendeta, saya merasa bahwa mengapa Tuhan itu begitu jauh? Mengapa Tuhan itu tidak hadir di tengah kehidupan saya? Mengapa seolah-olah Tuhan itu menjauh dari hidup saya, bahkan hidup keluarga saya, sehingga kami tidak lepas daripada pergumulan dan persoalan. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kami.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan ini mau mengingatkan kita kembali seberapa dalam dan seberapa sungguhnya kita dalam kehidupan beriman kita membangun satu persekutuan yang akrab dengan Allah. Seperti Alkitab katakan, seorang teman yang berhadapan muka. Berjumpa dengan Pak Indra, maka kami akan bicara ngobrol tentang sektor 3 gimana Pak Indra? Aman ya? Aman Pak Pendeta? Baik-baik semua, baik-baik Pak Pendeta. Akrab. Seakrab itukah kita dengan Tuhan? Soalnya adalah bukan Tuhan yang menjauh dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah menjauh dari seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kita, bahkan persekutuan kita. Tetapi soalnya adalah karena kita tidak punya waktu khusus untuk berhadapan muka dengan Allah, kita tidak punya waktu khusus untuk mengakrabkan diri kita kepada Allah, yang hari ini kita sebut waktu khusus itu dengan sebutan saat teduh. Bapak Ibu, mari periksa dalam hidup kita. Dalam satu hari, berapa menit engkau punya waktu khusus berhadapan muka dengan Allah dalam iman percayamu kepada Kristus Yesus? Dalam satu hari 24 jam, berapa menit? Ini mengingatkan kita semua bahwa sungguh benar betapa hidup kita tidak akrab dengan Allah kita. Oleh sebab itu catatan yang kedua yang penting untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, mari bangun waktu khususmu dengan Tuhan. Mulailah kembali untuk akrab dengan Tuhan Allahmu, yang adalah sumber segala berkat dalam hidupmu di tengah berbagai tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja dan pelayan. Milikilah waktu itu. Mengakrabkan kembali dirimu kepada Tuhan seperti engkau akrab dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan saudara-saudaramu, dengan teman, kerabat, sahabatmu. Allah adalah Allah yang terbuka untuk semua orang. Dia bukan Allah yang engkau datang hanya ketika engkau sukacita, bukan. Dia bukan Allah yang hanya engkau datang ketika engkau berduka cita, bukan. Dalam segala situasi dan suasana apapun yang engkau alami dalam hidup ini, Allah terbuka untuk berhadapan muka denganmu di dalam iman percayamu kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah menutup dirinya ataupun meninggalkan engkau. Selangkah pun Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan pribadimu dan keluargamu dan persekutuanmu. Itu sebabnya dalam keyakinan itulah Musa bertanya kepada Allah pada ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapakah yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa mengatakan, kalaupun aku harus berjalan bersama dengan bangsa ini, sebagaimana engkau akan tunjukkan kemana kami akan pergi, tetapi siapakah yang akan berangkat bersama dengan kami? Ini juga yang seringkali dalam statement yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Kita juga mengatakan bahwa siapa yang akan berjalan dengan kami? Apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kami? Kok sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kami? Kok sepertinya kami hanya berdiri sendiri? Lalu Tuhan menjawab kita pada malam hari ini. Mari lihat ayat 14.
Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Sampai di situ bacaan kita. Allah sendiri yang hadir di tengah kehidupan kita. Allah sendiri yang akan menuntun dan membimbing serta memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Hal ini sekali lagi hendak menegaskan bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cuma sekali lagi kadang-kadang justru kita yang tidak mau dipimpin dan dibimbing oleh Allah. Sehingga kita mau melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Bagaimana mungkin kita mengenal jalan Allah kalau kita sendiri tidak pernah mau dekat dengan Allah? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui perintah dan kehendak Allah kalau kita sendiri sangat jarang mau bersedia mendengarkan akan firman Allah atau membaca Alkitab? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui ke arah mana Tuhan akan menuntun dan memimpin kita kalau kita sendiri tidak pernah meminta tuntunan dan pimpinannya? Musa sudah berhadapan dengan muka dengan Tuhan. Musa sudah melihat kehadiran Tuhan melalui tiang awan. Musa sudah bercakap-cakap dengan akrab kepada Tuhan. Tetapi apakah itu cukup? Bagi Musa itu tidak cukup. Tetap dia katakan, siapa yang akan membimbing kami? Siapa yang akan menuntun kami? Hal ini mau mengajarkan betapa Musa melekatkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak ingin jauh dari Allah. Dia tidak ingin terpisah dari Allah. Bapak Ibu, kalau sikap ini ada di dalam diri kita baik sebagai pribadi ataupun dalam satu persekutuan rumah tangga keluarga kita atau sebagai persekutuan jemaat ini, kita punya hati yang sama bahwa kita tidak mau jauh dari Tuhan. Hati kita mau melekat kepada Tuhan. Kita tidak mau dijauhkan dari Tuhan. Oh, luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, "Aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman." Perhatikan kata ketentraman, kedamaian, ketenangan, rasa aman, sukacita, damai, sejahtera akan kuberikan kepadamu. Kalau itu ada di dalam diri kita. Tetapi soal kita hari ini adalah Tuhan tidak beranjak dari posisinya, kita yang beranjak meninggalkan Tuhan. Sehingga kita rasakan tidak damai, kita gelisah, kita khawatir, kita punya rasa takut, kita punya pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Karena kita menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka firman Tuhan malam ini mau menegaskan kepada kita semua. Mari lebih sungguh lagi akrabkan dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka engkau dan seisi rumah tanggamu, engkau bersama dengan persekutuan jemaat di tempat ini akan merasakan kehadiran Tuhan yang mendatangkan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Engkau tidak lagi perlu khawatir dan takut kalau engkau dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, sebagai orang tua, sebagai keluarga, engkau tidak lagi akan takut untuk menatap masa depan. Karena engkau percaya Tuhan Allahmu yang akan menuntun dan memimpinmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat 412, bait pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami sudah boleh kembali diberkati dalam sabda kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, kalau selama ini kami hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak punya waktu khusus bagi Tuhan. Kami tidak mengakrabkan dan mempersekutukan diri kami kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mendengar firman-Mu dan kami aminkan firman ini. Dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntun dan pimpin kami. Kami mau melakukan kebenaran firman ini untuk hidup lebih sungguh lagi dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan mengakrabkan diri kami dengan Tuhan. Memiliki waktu khusus untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah boleh kami dengar saat ini. Kami juga diberikan kesempatan ketika situasi pandemi ini menunjukkan banyak progres, kemajuan, dan lebih baik lagi keberadaan dan situasi yang ada. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, maka mampukan kami juga untuk boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya di dalam kami datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan, membangun satu persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya kami boleh saling mendoakan dan menopang satu dengan yang lainnya. Bapa Sorgawi, biarlah tergerak setiap hati dalam jemaat-Mu ini, dan mereka bersama datang beribadah ke dalam rumah Tuhan yang kudus dan suci ini. Jauhkan kami dari keinginan untuk menjauh dari rumah-Mu yang kudus dan suci ini. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan yang membuat kami lalai untuk bersekutu dan beribadah. Biarlah dalam kuasa dan kehendak Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh firman yang sudah kami dengar malam ini, biarlah itu menetap dalam hati dan pikiran kami. Kami terus diingatkan, kami terus diajar dalam terang firman Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan umat manusia dalam iman dan percaya kami. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, mereka yang beribadah di dalam gedung gereja ini, mereka juga yang beribadah dari dalam rumah mereka atau dimanapun mereka saat ini sedang berada dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan naungi dan senantiasa penuhilah seluruh kehidupan jemaat-Mu, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Penuhilah mereka dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu, rasa aman dan tentram.
Dan oleh sebab itu jikalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan bahkan sakit penyakit yang mendera di dalam tubuh mereka, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan dengan rendah hati, berikanlah jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan hidup mereka. Berikanlah kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang lemah dan sakit. Bahkan Tuhan bagi mereka yang berduka cita. Secara khusus keluarga Frisat Taurbah, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Berkati jemaat ini Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, pekerja dan pelayan, laki-laki dan perempuan, semua mereka Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Dari sektor 1 sampai 12, bahkan simpatisan, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Berkepenuhanlah mereka dalam berkat anugerah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap keluarga dan setiap pribadi, mereka boleh menaikkan ungkapan syukur mereka oleh karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan mereka. Secara khusus juga hamba berdoa bagi para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 3. Dalam pelayanan yang mereka boleh lakukan pada malam hari ini, Tuhan berkati masing-masing mereka. Penuhi hati mereka dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena pelayanan yang mereka lakukan itu membuahkan berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Dan pakai mereka terus Tuhan agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun dan kemanapun mereka pergi. Demikian juga organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor majelis jemaat, semua mereka Tuhan hamba mohonkan dengan rendah hati. Penyertaan dan berkat Tuhan mengiringi seluruh jalan hidup mereka. Pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan mereka terus termotivasi untuk terus melayani Tuhan dalam seluruh jalan hidup mereka, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kasihanilah mereka semua Tuhan, jaga dan pelihara mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, dalam berkat kasih-Mu Engkau mencukupkan kami dalam segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, bahkan segala kebutuhan keseharian kami bagi anak-anak kami dalam mereka sekolah. Bahkan segala rencana-rencana kami menatap akan hari esok senantiasa dituntun dan dipimpin oleh kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ucap syukur kami atas kedamaian, ketentraman, rasa aman yang senantiasa boleh kami alami hari lepas hari. Terima kasih dan syukur kami hanya kepadamu ya Allah. Tetap pelihara kami dalam berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan di tengah kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Berdoa secara khusus bagi Pendeta Dina Lambe Paimbonan yang kemarin sudah melangsungkan operasi pada bagian mata, dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini dan percaya bagian mata yang mengalami tindakan medis kembali disempurnakan dan dapat digunakan terang dalam kuasa Tuhan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Ibu Pendeta Dina disembuhkan dan dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Demikian juga kami berdoa bagi para pendeta gereja seasas, Pendeta Nancy, Pendeta Helmi, Pendeta Sri, Pendeta Santi. Tuhan memberkati mereka semua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Jaga pelihara mereka Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan mereka untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah panggilan dan pengutusan pelayanan mereka, di tengah keluarga jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Syukur kami kepadamu ya Allah, akan semua kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Berkati gereja ini Tuhan, berkati dalam seluruh gerak langkah penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati para presbiter, pelaksana harian majelis jemaat, para koordinator sektor, penanggung jawab sektor, unit-unit misioner. Tuhan memberkati semuanya, bergandengan tangan dengan BPPJ. Pelihara dan lindungi, pimpin dan sertai senantiasa mereka semua Tuhan. Di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, bergandengan tangan dengan seluruh jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan bersama kami dengan masyarakat, bahkan dengan pemerintahan. Tuhan memberkati semua berlangsung dalam kuasa dan kasih Tuhan. Memberkati pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Memberkati TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Biarlah dalam kuasa-Mu semua bekerja dan melayani untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Dan pada akhirnya dalam suasana yang kondusif, bersama kami masyarakat membangun kehidupan yang baik dan bersama kami memuliakan nama Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87, bait pertama dan ketiga. Aku bersyukur padamu Tuhan. Atas karunia dan kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Kau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat 17 November 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 3, organis Saudara Samuel Syaranamual, pemandu lagu Ibu Evin Pasla, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 24 November 2021, waktu pukul 19.00 WITA, pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, tuan rumah, diaken dan penatua dari sektor pelayanan 9, organis Saudara Stefli, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete, sektor 7 sampai dengan sektor 12 hadir secara luring atau onsite, sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 6 hadir secara daring atau online. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sulsel Barak, hari tanggal Sabtu 20 November 2021, waktu pukul 10.00 WITA, pelaksana GPIB Jemaat Pamase Makassar, media, video panduan dari pelaksana, tempat masing-masing jemaat. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Christmas Unlimited disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar agar menyaksikan program sharing firman di kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih Makassar setiap hari Senin dengan tujuan untuk mempersiapkan diri kita semua untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Panitia Perayaan Natal 2021 dan Komisi Musik Gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar mengadakan kegiatan The Voice of Christmas atau lomba kuartet antar sektor yang akan diselenggarakan pada Jumat 10 Desember 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di GKP 2 lantai 1 GPIB Bahtera Kasih Makassar. Untuk itu dimohon perhatian bagi koordinator sektor dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan sektor 12 dalam kegiatan tersebut. Batas pendaftaran sampai dengan tanggal 29 November 2021. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 17 November 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5
Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kembalilah dalam aktivitas hidup dan kerja layanmu hari lepas hari. Firman Tuhan yang telah kamu dengar, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Gita Bakti 280. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu semua dari sekarang kekal selama-lamanya. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Tuhan berkati kita semua.